Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramayu Agustina ingin mempresentasikan tentang klasifikasi bunyi bahasa. Yang pertama, bunyi vokal. Bunyi vokal adalah apabila terjadinya tidak ada hambatan proses artikulasinya pada alat bicara. Huruf vokal adalah huruf untuk melambangkan fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O, atau disebut dengan huruf hidup. Huruf vokal pada umumnya dapat ditempatkan di depan, di tengah, maupun di akhir suatu kata. Contohnya, huruf A, posisi awal, contohnya api. Posisi tengah, contohnya padi. Posisi akhir, contohnya lusa. Kedua, bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal apabila udara keluar atau disertainya keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anatakanya, maka bunyi itu disebut bunyi nasal atau bunyi sengau. Contohnya, bunyi nasal antara lain M, N, dan N. Bunyi oral adalah apabila langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Contohnya M dan N. Selanjutnya, bunyi semivokal. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan dalam bentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Contohnya misalnya J sesuai dengan I, W untuk U, untuk Y, dan M. Selanjutnya, bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi keras dibedakan dari bunyi lunak berdasarkan ada tidak adanya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, bunyi itu disebut lunak. Bunyi keras mencakupi beberapa jenis bunyi seperti A. Bunyi letup tak bersuara. P, T, C, K. Bunyi lunak mencakupi beberapa jenis seperti bunyi letup bersuara B, D, J, dan G. Selanjutnya, bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Contoh bunyi panjang yaitu bunyi bel sekolah, bunyi alarm, dan pada jam atau handphone. Bunyi ayam berkokok. Contoh bunyi pendek, bunyi orang mengetuk pintu, bunyi orang mengetuk palu atau kayu, bunyi orang bersin dan batuk. Selanjutnya, bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Keadaan pita suara, merapat atau meregang, bersuara atau tak bersuara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator,
bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Contohnya P dan C. Selanjutnya, bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkannya perwujudannya. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun cluster. Diftong yang lazim disebut vokal rangkap. Dibentuk apabila keadaan posisi lidah suatu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Cluster yang lazim disebut gugus konsonan. Disebut apabila cara artikulasi atau tempat artikulasi dari konsonan yang diucapkan saling berbeda. Selanjutnya, bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Selanjutnya, bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Kenyaringan bunyi bahasa disebut sonoritas. Bunyi nyaring disebut sonoran dan bunyi tidak nyaring disebut obstruen. Bunyi tergolong nyaring jika artikulasinya memiliki kondisi atau posisi saluran suara yang menghasilkan penyuaraan secara spontan karena terbentuknya suara resonansi yang dapat menguatkan resonansi. Bunyi tak nyaring dihasilkan dengan penyempitan saluran suara. Bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara yang dihasilkan dengan udara besar sehingga pita suara mengalami getaran besar. Contohnya B dan G. Bunyi tak bersuara bunyi yang dihasilkan dengan udara kecil sehingga pita tidak mengalami getaran besar. P dan C. Bunyi stop dan bunyi geser. Bunyi stop atau bunyi letus bunyi yang dihasilkan dengan udara terhenti sama sekali tidak dilepaskan dengan tiba-tiba. Contohnya P dan B. Bunyi geser atau frikatif bunyi yang dihasilkan dengan udara mengalami geseran. Contohnya F dan S. Selanjutnya, bunyi afrikat, bunyi lateral, dan bunyi getar. Bunyi afrikat atau panduan bunyi yang dihasilkan dengan udara yang tidak terhenti sama sekali dan juga tidak mengalami geseran. Contohnya C dan J. Bunyi lateral atau samping bunyi yang dihasilkan dengan udara melalui sisi lidah menghalangi keluarnya udara. Contohnya I. Bunyi getar bunyi yang dihasilkan dengan cara udara tergetar di dalam mulut yang disebabkan oleh getaran lidah. Contohnya R. Bunyi labial, bunyi labiodental, bunyi apikodental. Bunyi labial bunyi yang dihasilkan bibir atas dan bawah. Contohnya W dan P. Bunyi labiodental bunyi yang dihasilkan bibir bawah dan gigi atas. Contohnya F. Bunyi apikodental bunyi yang dihasilkan gigi atas dan bawah serta ujung lidah. Contohnya T. Selanjutnya, bunyi apikoalveolar dan bunyi apikopalatal dan bunyi laminoalveolar. Bunyi apikoalveolar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan pangkal gigi alveolum. Contohnya N. Bunyi apikopalatal bunyi yang dihasilkan
oleh ujung lidah dan langit-langit keras. Bila ujung lidah itu membalik ke arah belakang, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi retroflex. Contohnya D. Bunyi lamino-alveolar, bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah, yaitu lamina dan pangkal gigi alveolum. Contohnya S. Selanjutnya bunyi laminopalatal dan bunyi dorsoveolar dan bunyi uvula. Bunyi laminopalatal, bunyi yang dihasilkan oleh lamina dan langit-langit keras. Contohnya C dan J. Bunyi dorsoveolar, bunyi yang dihasilkan oleh punggung lidah dorsum dan langit-langit lunak velum. Contohnya K dan G. Bunyi uvula, bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak tekak uvula. Contohnya Q. Selanjutnya bunyi faringal dan bunyi glotal. Bunyi faringal, bunyi yang dihasilkan atau yang proses penghasilannya berada di dalam rongga faring. Contohnya H. Bunyi glotal, bunyi yang dihasilkan oleh pita suara dalam rongga antara kedua pita itu yang disebut glotis. Contohnya tanda koma. Sekian dan terima kasih.